Halo semuanya, sawadee krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai pro dan kontra dari seorang Saipul Jamil yang baru saja terbebas dari penjara selama 5 tahun 7 bulan atas tuduhan pencabulan ke remaja pria dan juga penyuapan ya ke jaksa. Sebenarnya aku melihat bahwa beberapa hari terakhir ini kayaknya kita terbelah menjadi dua gitu kan ya. Ada yang meminta bahwa Saipul Jamil harus diboykot, tidak boleh tampil lagi di TV ataupun juga YouTube di Indonesia. Tapi juga di sisi lain ada yang menilai bahwa Saipul Jamil kan sudah menjalani hukuman, seharusnya dia bisa kembali ke tengah masyarakat dan kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang selebriti. Ada Ernest Prakasa yang sangat vokal menentang bagian kedua ini. Harusnya seorang pedofil, menurut dia, Saipul Jamil tidak boleh lagi tampil di TV Indonesia karena itu adalah salah satu bentuk glorifikasi. Aku setuju ya untuk banyak orang yang mengkritik masalah glorifikasi. Aku sangat setuju sekali. Memang menurut aku tidaklah pantas seorang narapidana pada saat dia keluar kemudian disambut dengan puluhan wartawan, kemudian seolah-olah kayak habis memenangkan medali emas gitu dari negara lain gitu. Itu kayaknya kan kesannya kayak seorang pahlawan gitu. Tapi juga kita tidak bisa menutup mata gitu kan ya. Karena yang dilakukan oleh Saipul Jamil itu kan bukan dia yang meminta. Aku khawatirnya adalah Saipul Jamil juga sepertinya ditunggangi oleh sebagian orang atau dalam tanda kutip adalah pansos gitu kan ya. Diberikan kalungan bunga, kemudian ya gitulah. Bahkan juga TV dari yang mengundang dia pertama kali di Trans TV, itu pun sudah mengeluarkan permintaan maafnya Trans TV. Jadi Trans TV menulis di sini dari Instagramnya, kami menerima kritik dan masukan terkait program Kopi Viral yang tayang di Trans TV Jumat 3 September 2021 dengan bintang tamu Saipul Jamil. Kami mohon maaf atas tayangan tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus dan telah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menjadi pembelajaran dan perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Trans TV ini sepertinya menerima banyak kritik ya. Karena memang di tayangan tersebut itu sepertinya adalah tayangan glorifikasi gitu. Kayaknya seolah-olah kayak mendapatkan kemenangan gitu dari kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang Saipul Jamil. Dari Ernest bagaimana? Ernest ini juga salah satu yang vokal ya, menentang gitu. Kenapa Saipul Jamil sepertinya sangat diglorifikasi setelah beberapa kali membuat video yang cukup viral, Ernest, kemudian KPI memberikan respon. Apakah sebenarnya respon dari KPI? Apakah KPI benar-benar melarang Saipul Jamil untuk tampil di TV Indonesia? Kita coba dengarkan dari Ernest berikut ini ya. Teman-teman, hari ini saya mendapatkan kabar baik setelah kemarin seharian ribut soal mantan narapidana pencabulan anak di bawah umur yang diglorifikasi oleh televisi. Hari ini saya mendapatkan kabar baik bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sudah merespon tegas dan melarang. Jadi mulai sekarang harusnya yang bersangkutan sudah tidak lagi mengisi acara-acara televisi di program-program hiburan sebagaimana sempat terjadi sebelumnya. Kemarin kan kita asik-asikan nih ngeledekin. Oke. Jadi menurut aku ini adalah interpretasi dari seorang Ernest sendiri yang menyatakan bahwa seharusnya si Saipul Jamil sudah nggak boleh lagi tayang atau muncul di acara-acara hiburan TV Indonesia. Kalau untuk acara berita masih oke lah, karena itu kan sifatnya news gitu. Tapi kalau aku lihat secara langsung sebenarnya yang dikatakan dari KPI itu adalah judulnya tak ada aturan larangan Saipul Jamil, tapi pihak TV harus bijak dan lebih ke glorifikasinya. Ini sebenarnya masih sangat subjektif ya. Apakah glorifikasi ini kalau kita mengundang Saipul Jamil boleh asalkan tidak membahas hal-hal yang sifatnya glorifikasi, atau sama sekali tidak boleh mengundang Saipul Jamil? Ini sebenarnya masih sifat yang subjektif dan menurut aku keterangan dari Ernest ini lebih interpretasi dari dirinya sendiri. Kita belum mendapatkan secara resmi apakah benar seorang narapidana atas tindakan kriminalnya tidak boleh lagi diundang di TV-TV Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat kejadian, bukan bermaksud membandingkan dengan kejadian selebriti yang melakukan tindakan kriminal lainnya, tapi menurut aku juga nggak fair ya, karena kan salah satu tujuan dari orang itu di penjara adalah dia mendapatkan hukuman dari apa yang telah dilakukan, kemudian dia dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat lagi gitu. Bahkan ada keterangan dari Komisi TV Komnas ya, TV Anak ya,
sempat membuat konferensi pers yang menyatakan bahwa mereka tuh sangat menuntut TV Indonesia, KPI dan semuanya tidak lagi membiarkan Saipul Jamil tampil di TV gitu. Tapi dia meminta ya sudah boleh kerja tapi jangan kerja di area publik gitu, nggak usah, karena takutnya menjadi contoh buruk bagi masyarakat Indonesia. Ini salah satu bagian dari Komnas TV Anak yang memberikan konferensi pers kemarin. Sampaikan supaya di luar sana yang mengeluh-eluhkan, yang membela-bela, yang pasang badan dan lain-lain mengerti lebih dalam bahwa ini adalah predator yang sangat mengerikan. Oke. Ya, kan nggak perlu dong anak kita kena duluan, disodomi orang dulu, dikerjain dulu baru kita merasa. Aku setuju dengan bagian ini. Mari kita bersama-sama untuk memutus rantai ini. Kalau si predator ini berkeliaran di anak-anak, ditonton anak-anak, oh ternyata kalau aku jadi begitu malah menjadi lebih terkenal nih. Oh, ternyata kalau aku jadi begitu, aku malah lebih terkenal nih. Menurut aku nggak sebegitunya juga sih ya. Maksudnya gini, logikanya aku tangkap dari ibu ini bilang bahwa Saipul Jamil itu kan sudah mendapatkan hukumannya gitu kan ya. Terus menurut ibu ini bilang bahwa nanti banyak orang berpikir, oh nggak apa-apa lah aku melakukan tindakan seksual, pelecehan ke anak-anak gitu. Toh juga aku makin terkenal nanti. Aku rasa nggak semua orang Indonesia seperti itu ya. Dan aku yakin nggak semua orang juga serta-merta seperti itu. Misalnya, kita lihat beberapa selebriti atau public figure yang masih terus berada di TV Indonesia, padahal mereka sudah mendapatkan apa ya, sanksi sosial, hukuman tentang tindakan ya seksual gitulah ya. Apakah juga otomatis pada saat kita mengetahui mereka selesai hukuman, hilang beberapa waktu, pada saat kita melihat mereka di TV, oh nggak apa-apa deh, aku melakukan hubungan seksual ataupun juga tindakan yang tak terpuji gitu, toh juga aku terkenal, ataupun juga kasus korupsi ataupun juga kasus penipuan, kan nggak serta-merta orang itu juga akan mengikuti apapun yang ada di TV begitu, walaupun itu dilakukan oleh seorang idolanya. Menurut aku sih ini terlalu yang berlebihan ya. Well, aku pasti diserang banyak orang nih. Anjas, apakah kamu jangan-jangan juga pedofil gitu? Nah, ini adalah hal yang aku hanya menempatkan masalah pada tempatnya gitu. Jadi aku setuju glorifikasi Saipul Jamil itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, tapi apakah dengan tidak membiarkan dia bekerja di TV Indonesia lagi salah satu bentuk yang terpuji? Menurut aku juga it doesn't make sense. Najwa Shihab kita bahas sekarang. Najwa Shihab pun juga mengeluarkan liputan di Narasi TV-nya dan juga memberikan statement di Instagram-nya, glorifikasi dan bahaya normalisasi kekerasan seksual. Oke, ada 2 poin ya. Merayakan bebasnya pedangdut Saipul Jamil setelah 5 tahun mendekam di penjara bukan perkara sembarangan. Perilaku ini lama-kelamaan bisa membuat pemakluman atas kekerasan seksual terhadap 2 remaja yang dilakukannya. Aku setuju dengan pernyataan dari Najwa Shihab. Glorifikasi dan pemakluman itu menurut aku tidak boleh ya di Indonesia ataupun kasus-kasus yang lainnya. Yang nggak kalah bahaya, orang-orang bisa nggak malu lagi kalau melakukan kekerasan seksual. Selain itu, perilaku ini juga bisa bikin orang-orang jadi merasa biasa melihat para pelaku kekerasan seksual. Belum lagi hal ini juga bisa membuat korban semakin takut buat berbicara dan terbuka hadeh gitu ya. Menanggapi fenomena ini, petisi online pun digencarkan sampai kabar ini diturunkan 283.000 orang telah melakukan menandatangani petisi untuk menolak Saipul Jamil di televisi dan YouTube. Oke, pernyataan dari Najwa Shihab ini sebenarnya tidak serta-merta, aku menangkapnya masih sangat subjektif. Ini masih sangat yang bisa multi-interpretasi. Apakah Najwa Shihab ini melarang, mendukung bahwa Saipul Jamil tidak boleh tampil di TV lagi? Karena yang aku tangkap di sini adalah glorifikasi dan bahaya normalisasi kekerasan seksual. Oke, ini adalah interpretasi kita bisa beda-beda. Tapi memang benar untuk sampai saat ini, untuk petisi melarang Saipul Jamil tampil di TV dan YouTube itu sudah hampir 400.000 tanda tangan sih. Dan aku juga yakin ya dengan pernyataan dari Trans TV, sudah dari kasusnya yang tayangan di Kopi Viral, nggak usah khawatir sih menurut aku. TV sekarang mau mengundang Saipul Jamil pun harus berpikir 1000 kali. Nggak mau dong program TV-nya kena semprot KPI, atau bahkan yang paling besar sih menurut aku adalah diberikan kritikan atau hinaan dari para netizen. Menurut aku itu adalah yang lebih berat sih gitu. Oke, kemudian Ernest Prakasa pun juga sempat men-tweet beberapa waktu lalu di Instagramnya.
capturannya. Bau busuk apa yang menyengat ini? Oh, ternyata bau bangkai dari matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan pahlawan. Aku setuju dengan ini, karena menurut aku pada saat Saipul Jamil keluar, kemudian diglorifikasi seperti seorang pahlawan, itu menurut aku sangatlah tidak punya hati nurani ya. Mungkin pihak TV ataupun juga pihak dari Saipul Jamil tidak menyangka ternyata mendapatkan reaksi sebegitu luar biasa hebatnya dari orang Indonesia. Karena mungkin mereka pada saat menyambut Saipul Jamil, terutama tayangan di Trans TV itu kayak reuni gitu loh, antara teman gitu, antara teman selebriti dengan dia. Tapi kan kesannya ternyata reaksi dari masyarakat itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu simbol dari kayak kecemburuan sosial mungkin ya. Dan aku sama sekali tidak mendukung perbuatan Saipul Jamil ataupun juga reaksi dari teman-temannya yang sangat mengglorifikasi seperti itu, karena efeknya sangat tidak baik. Ini kayaknya nggak fair sama orang Indonesia, karena banyak kok orang-orang yang membanggakan Indonesia di luar sana, tapi pada saat pulang ke Indonesia nggak mendapatkan perhatian dari media. Dan ini bukan cuma terjadi ke Saipul Jamil sih, banyaklah kasus yang lainnya, tapi mungkin Saipul Jamil ini adalah lagi apesnya aja. Dan aku juga turut prihatin sebenarnya dengan Saipul Jamil, karena mungkin yang dia dapatkan pada saat keluar dari penjara itu adalah dimanfaatkan, ditunggangi oleh beberapa orang yang ingin pansos atau mungkin ingin mendapatkan spotlight dari media. Nah, efeknya malah ini menyerang Saipul Jamil sendiri. Oke, kita nantikan bagaimana sebenarnya keputusan dari KPI, apakah benar bahwa Saipul Jamil itu tidak boleh lagi tampil di TV, ataukah hanya boleh mengundang Saipul Jamil tapi tidak membahas hal-hal yang menuju ke glorifikasi. Itu kita nantikan seperti apa. Karena kalau yang kita tangkap dari berbagai macam public figure ini, berbagai public figure ya, mereka tuh lebih ke interpretasinya pribadi, tapi tidak ada keterangan resmi dari KPI. Karena bagaimanapun juga KPI adalah lembaga yang mengatur penyiaran TV di Indonesia. Kalau untuk YouTube, KPI belum bisa mengatur untuk tayangan di YouTube. Jadi hanya untuk di TV aja. Tapi sebenarnya cara terbaik ya untuk memboikot seorang public figure, terutama selebriti, agar tidak lagi tampil di TV itu sebenarnya ada di tangan para penonton Indonesia nih. Gampang, caranya adalah dengan tidak menonton pada saat mereka tampil, itu pasti kelar. Karena TV itu kejam guys. Kalau seorang selebriti atau public figure sudah tidak lagi mendapatkan rating tinggi, otomatis kok tanpa ada kasus di petisi seperti ini pun pasti tidak akan tampil lagi di TV. Ini nggak hanya untuk Saipul Jamil, tapi untuk semua selebriti di Indonesia yang menurut kalian mungkin tidak membawa dampak positif, nggak usah ditonton kok, pasti akan kelar itu. Nggak usah lama-lama, pasti langsung kelar. Nggak usah buat petisi-petisi, pasti juga bakal didepak dari TV. Itu adalah hukum alam di dunia TV. Rating dan sharing tetap menjadi raja, karena bagaimanapun juga itu adalah industri ya, mereka mencari makan di situ. I think that's all for today. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi kalian. Kalau kalian mendukung atau tidak mendukung itu adalah hak pribadi, karena aku menghargai setiap orang punya pendapatnya masing-masing, tapi sampaikanlah dengan cara yang baik dan dengan logical thinking, dengan cara yang logik begitu. Nggak hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau kalian setuju, kalian ngerti kenapa setuju. Kalau kalian tidak setuju, kalian ngerti kenapa juga tidak setuju, tidak cuma sekedar ikut-ikutan. Thank you very much for watching. Tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapan dekat semuanya. Bye-bye.